Shalom teman-teman semuanya, bersyukur kita bisa melakukan ibadah secara rutin meskipun secara virtual. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat nyanyian pujian bagimu. Mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat kami semalam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami sebentar mau beribadah kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Siapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai semuanya, pembawa firman, singer, pemusik, dan tim yang terlibat. Kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. La
firman Tuhan, mari kita memujikan satu pujian, Manis Kau Dengar. Shalom Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terlebih ketika kami berada di dalam keadaan yang serba tidak menentu di waktu-waktu ini. Hidup kami penuh dengan tanda tanya besar mengenai hari depan, tetapi lebih daripada semuanya itu, kami mau belajar percaya bahwa Engkau, Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyediakan tuntunan-Mu bagi kami, Engkau setia menyertai kami, sehingga apapun juga yang terjadi, kami percaya bahwa kami akan baik-baik saja, sebab Engkau Tuhan yang Maha Kuasa dan Engkau Maha Mengasihi. Karena itu, biarlah Engkau menyediakan firman-Mu untuk menuntun langkah hidup kami. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti, dan lebih daripada itu, mampukanlah kami untuk melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada kesempatan ini saya dasarkan atas kitab Nehemia pasal 1 ayat 1-4, lalu pasal 2 ayat 1-5,
Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan pasal 2 ayat 1 sampai 5 demikian bunyinya. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Pasal 2 ayat 1 sampai 5. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan, terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan krisis pada saat ini kita tidak dapat memprediksi atau memperhitungkan kapan akan segera berakhir. Dan semakin lama krisis ini, maka kemungkinan keadaan yang makin parah itu juga makin besar. Nah, namun demikian, tentu kita sebagai orang beriman, kita tidak boleh tenggelam oleh karena krisis ini. Kita mesti memiliki keyakinan bahwa di tengah-tengah krisis yang ada, di sana Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir untuk memelihara kita dan menuntun kita untuk melewati semuanya ini dengan baik. Nah, untuk itu saya mengajak kita belajar bagaimana seharusnya orang beriman menyikapi krisis yang datang. Nah, saya mengajak kita untuk memperhatikan kitab Nehemia ini oleh karena di sana ada pelajaran-pelajaran yang sangat baik tentang prinsip-prinsip kehidupan bagaimana kita sebagai orang beriman ketika menghadapi krisis. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia pada waktu itu menghadapi kenyataan krisis bangsanya. Memang Nehemia berada di negeri asing. Dia menjadi bagian dari orang-orang yang dibuang pada waktu zaman Raja Nebukadnezar berkuasa di Babel. Dan kemudian untuk tahun-tahun yang panjang Nehemia berada di sana. Nah, pada waktu itu yang berkuasa adalah Raja Artasasta. Nah, Nehemia mendapatkan jabatan yang penting, yaitu sebagai orang yang bertanggung jawab atas minuman Raja Artasasta. Nah, pada waktu itu dikisahkan bahwa dia mendengar berita yang dibawa oleh saudaranya yaitu Hanani dan beberapa orang yang lain yang datang kepadanya di Puri Susan. Mereka bercerita tentang keadaan Yehuda dan khususnya Yerusalem. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi berada di dalam keadaan yang sangat buruk, ya, kesukaran yang besar dan dalam keadaan yang tercela sebagaimana dikatakan di dalam pasal 1 ayat yang ketiga. Dan keadaan tembok Yerusalem dikatakan telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, menghadapi situasi yang seperti ini adalah hal yang wajar. Apabila itu kemudian menimbulkan
kesedihan, duka cita yang besar. Dan itulah juga yang terjadi pada Nehemia. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Wajar sekali ketika mendengarkan berita yang buruk ini, Nehemia kemudian menangis dan berkabung, bahkan dikatakan selama beberapa hari. Nah, tetapi perhatikan bahwa ini lebih dari sekedar kesedihan. Ini merupakan bentuk kepedulian, bela rasa atas keadaan negerinya. Jadi Nehemia ini adalah seorang yang sekalipun krisis itu tidak menimpa dirinya secara langsung, tetapi ketika mendengar krisis dari bangsanya, Nehemia turut merasakan itu. Nehemia orang yang memiliki kepedulian yang besar. Nah, itu sebabnya dia menangis dan berkabung. Nah, tetapi perhatikan bahwa Nehemia bukan orang yang kemudian berhenti pada perasaan itu, hanya menangis, berkabung saja. Tidak. Tetapi sebagai orang beriman, Nehemia menghadapinya dengan bukan hanya perasaannya, tetapi tindakannya. Yang pertama dikatakan di sana, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ketika berhadapan dengan krisis yang besar itu, yang dilakukan oleh Nehemia pertama kali, dia datang kepada Tuhan. Dia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, Tuhan Allah Israel yang diimaninya itu. Oleh karena apa? Oleh karena dia sadar bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang berkuasa atas segala keadaan. Nehemia sadar dia tidak berdaya. Nehemia sadar bahwa krisis itu sedemikian besar. Tetapi lebih dari semuanya itu, Nehemia sadar Tuhan penguasa segala sesuatu. Dan dia memilih tindakan berpuasa dan berdoa. Untuk apa? Mohon belas kasihan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Jadi kita melihat langkah terbaik dari orang beriman ketika berhadapan dengan krisis. Dia tidak cuek-cuek saja, dia tidak tenggelam di dalam kesedihan, tetapi dia mengambil langkah yang baik. Dia menghadap Tuhan. Dia membawa krisis itu di dalam doanya kepada Tuhan. Yang kedua, Nehemia sesungguhnya adalah seorang yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Jabatannya itu bukan jabatan sepele, itu bukan sekedar pelayan raja dalam pengertian pelayan rendahan. Ini pejabat yang sangat dipercaya, dia bertanggung jawab akan apa yang diminum oleh raja. Nah, oleh karena itu peran Nehemia sesungguhnya sangat tinggi di Puri Susan pada waktu itu. Nah, tetapi lihat, dia ternyata tetap peduli dengan keadaan bangsanya, orang-orang sebangsanya yang sedang dalam keadaan krisis yang besar. Kita melihat bahwa dia membawa itu semua di dalam doa, dan kalau kita memperhatikan, Nehemia berada di dalam situasi yang demikian ini bukan dalam waktu sekedar beberapa hari, tetapi berbulan-bulan. Itu menghabiskan waktu paling tidak sekitar 4 bulan. Dari bulan Kislew kemudian sampai kepada bulan Nisan. Nah, kita melihat ketika kemudian muncul sebuah momentum, dia ditanya oleh Raja Artasasta, mengapa mukamu muram, mengapa mukamu sedih? Nah, oleh karena memang Nehemia terus bergumul dengan krisis bangsanya. Nah, tetapi perhatikan, lagi-lagi di dalam situasi seperti ini, refleksnya itu adalah berdoa. Kita melihat di dalam ayat yang ke-4, ketika ditanya, apa yang kau inginkan? Dia katakan, aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nah, rupa-rupanya doa ini kemudian menjadi gaya hidupnya. Ketika dia ditanya, dia melihat sebuah momentum, dan dia dipimpin oleh Tuhan untuk memberikan jawab. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali.
Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nehemia menghadapi krisis itu, dia tidak hendak berpangku tangan, berdiam diri, dan kemudian membiarkan semuanya begitu saja. Dia juga tidak, ya sudahlah keadaanku enak, aku tidak berdaya apa-apa, ya sudahlah, bagaimana nanti jadinya, tidak. Tetapi ternyata dia bergumul, mencoba untuk memikirkan cara apa yang terbaik untuk menghadapi krisis itu. Dan ketika Tuhan menunjukkan sebuah momentum, kita melihat ternyata Nehemia ini memiliki tekad yang besar. Kemauannya untuk ambil bagian menjadi solusi untuk krisis ini. Dia mau repot. Dikatakan tadi, ketika ditanya dia berkata, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nehemia tidak mau tenggelam dengan krisis bangsanya. Dia punya tekad dan komitmen untuk menjadi solusi atas krisis bangsanya. Dan dia menyediakan dirinya untuk menjadi bagian dari solusi krisis bangsanya. Dia bukan hanya berpangku tangan, sudahlah, mau apa jadinya, aku tahu sudah enak di sini. Tidak. Demikian juga Nehemia bukan orang yang kemudian aku nggak bisa apa-apa, lalu kemudian tenggelam di dalam kesedihan. Tidak. Nehemia orang yang berikhtiar untuk menjadi solusi. Dan dia siap untuk direpotkan, dia siap untuk mengemban tanggung jawab itu. Sehingga dia berkata, utuslah aku ke Yehuda, supaya aku membangunnya kembali. Dan sungguh Nehemia melakukan itu. Dia pergi kembali ke negerinya ketika Raja Artasasta memberikan izin. Dan dia sungguh-sungguh kemudian bertindak untuk apa? Untuk membangun kembali negerinya. Nah, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita belajar prinsip yang penting di sini. Dengan demikian, bagaimana kita menghadapi krisis? Kita mesti menjadi orang yang punya sense of crisis, seorang yang peduli ketika krisis terjadi. Kita tidak menjadi orang yang cuek, tetapi kita juga tidak hanya menjadi orang yang tenggelam dengan krisis itu. Dan yang kedua, sebagai orang beriman, langkah penting yang mesti dilakukan adalah justru datang kepada Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu. Menyerahkan pergumulan kita dengan krisis itu, tentang krisis itu. Sebab di sanalah Tuhan akan menyatakan pimpinannya kepada kita. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Lalu kemudian langkah yang terpenting berikutnya adalah bahwa kita mau untuk menjadi bagian dari solusi, mau untuk mengemban tanggung jawab menjadi solusi atas krisis itu. Kita tidak hanya berpangku tangan, itu kan urusan orang lain, saya tidak bisa apa-apa, atau saya sudah enak di sini. Tetapi Nehemia tidak demikian, dan ini adalah prinsip penting, bahwa dia proaktif untuk menjadi bagian dari solusi atas krisis itu. Dia siap untuk membangun. Nah, ibu bapak dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita menyikapi krisis yang ada pada saat ini? Kita mesti menjadi orang yang punya sense of crisis. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu krisis. Kita tidak boleh meremehkannya, kita tidak boleh tidak peduli, tetapi juga kita tidak boleh tenggelam di dalam krisis ini. Dan yang kedua, kita mesti tekun untuk membawa krisis ini kepada Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan yang maha kuasa itu. Karena dialah yang berkuasa untuk menjadi jawaban atas semua krisis yang ada. Dan yang ketiga, kita bukan hanya berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Tetapi kita mau menjadi bagian dari solusi atas krisis itu. Kita tidak menjadi orang yang hanya berpangku tangan, berdiam diri, menjadi orang yang sudahlah, mau apa lagi, saya tidak berdaya dan seterusnya. Bukan. Kalau Tuhan bukakan momentum bagi kita untuk menjadi solusi atas krisis yang ada, mari kita teladani Nehemia. Dia menjadi orang yang demikian, siap untuk repot, siap untuk mengemban tanggung jawab, ambil bagian mengatasi krisis itu. Dan niscaya di sana Tuhan akan membukakan jalan,
Tuhan akan memakai kita, walaupun mungkin rasanya kita kecil, kita tidak berdaya, tetapi karena Tuhan beserta, kita bisa menjadi bagian dari solusi atas krisis. Nah, apa yang bisa kita lakukan di waktu-waktu ini? Mari kita menjadi orang yang peduli atas krisis yang ada. Mari kita tekun untuk berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memohon petunjuk Tuhan untuk menjadi solusi atas krisis yang ada. Dan kita bertindak dengan hal-hal yang positif, bukan memperbesar krisis, tetapi untuk menjadi solusi atas krisis yang ada. Kita siap untuk ambil bagian dengan apa yang bisa kita lakukan. Di dalam waktu-waktu ini, mari kita dengan tekun, dengan setia, ikuti instruksi dari pemerintah, menekan perkembangan laju dari penyebaran COVID-19 ini. Kita menjaga diri kita sendiri, menjaga orang lain, mengikuti protokol kesehatan yang ada, supaya krisis ini tidak menjadi makin besar, tetapi kita menjadi bagian di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita melakukan hal-hal yang terbaik, bukan hal-hal yang merusak. Kita berhemat, kita tidak menghambur-hamburkan uang dengan sia-sia, dan kita menghabiskan waktu-waktu yang ada untuk hal-hal yang positif. Waktu-waktu untuk belajar betapapun sangat terbatas caranya, tetapi mari kita tetap lakukan itu dengan tekun. Kita tidak melakukan hal yang merusak, tetapi melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang terbaik. Dan biarlah kita tetap bergiat di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Dan biarlah Tuhan menolong kita supaya krisis yang ada ini segera berakhir. Amin. Terpujilah Allah. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami supaya kami boleh meneladani Nehemia. Ketika berhadapan dengan krisis yang ada, kami menjadi orang yang peduli. Dan oleh karena kepedulian kami itu, kami sebagai orang beriman, kami bertekun untuk berdoa, berserah diri kepada Tuhan, bersyafaat bagi negeri kami, dan memohon kepada Tuhan untuk memberikan petunjuk bagaimana krisis yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Dan lebih daripada itu, tolonglah kami Tuhan, supaya kami seperti Nehemia, bukan hanya tenggelam di dalam kesedihan, bukan hanya berdoa, tetapi juga siap menjadi bagian dari solusi yang ada. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami manfaatkan itu dengan baik. Apa ada tekad di dalam hati kami untuk menjadi bagian dari solusi. Bukan untuk menambah besar krisis yang ada, tetapi untuk menjadi bagian menyelesaikan krisis yang ada ini. Pakailah kami dengan apa yang ada pada kami untuk menjadi bagian dari solusi atas krisis yang ada. Pimpin dan sertailah kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan doa ya guys.